Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dede Hermawan, NIM 2019-53136. Di sini saya akan mempresentasikan database manajemen sistem atau DBMS konsep entitas. Pertama yaitu terminologi, ada 5 bagian: entity, attribute, data value atau nilai atau isi data, record atau tuple, yang terakhir file. Entity adalah orang, tempat, kerja atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku. Atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut yaitu sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut ke data element, data file, data item. Seperti ini adalah keterangan gambar atribut entity dengan atribut mahasiswa, yaitu name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Seterusnya ada data value atau nilai atau isi data. Data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi, merupakan isi dari data atribut nama mahasiswa tersebut. Ini adalah contoh gambar atribut. Seterusnya ada record atau tuple. Record atau tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Seperti gambar berikut ini. Seterusnya ada file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Nah, database manajemen sistem ataupun DBMS. Database yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola yaitu satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Database manajemen sistem atau biasa yang disebut DBMS yaitu suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database atau membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Seperti gambar berikut ini. Database digunakan untuk mengatasi masalah yaitu redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi multi user atau banyak pemakai, masalah keamanan, security, masalah integrasi atau kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening, koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data adalah penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten.
Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 5071333. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul. Dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user-friendly. Multiplayer user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Paket bahasa. SQL struktur query language atau sebagaimana select, insert, update, delete, merge adalah data manipulation language atau DML. Create, alter, drop, rename, truncate, comment adalah data definition language atau DDL. Grant, revoke adalah data control language atau DCL. Commit, rollback, save point adalah transaction control. Data manipulation language atau DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Kesatu yaitu prosedural atau membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah non-prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah di base 3, top base, sedangkan non-procedural DML adalah SQL atau Structural Query Language, QBA atau Query BXML. Data Manipulation Language atau DML query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language yaitu select bintang from untuk nama tabel, insert into nama tabel, value nilai, update atau nama tabel, set nilai baru, where kondisi, delete nama tabel, where kondisi. DDL bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Pengguna database yaitu ada tiga. Satu, database manager, database administrator, database user. Database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Database user adalah seperti gambar berikut.
Pemakai database atau database user ada 4. Programmer aplikasi atau PA, casual user, naive user, specialist user. Program aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer pada umumnya.